Kelihatan kan ya? Oke, silahkan Anda pertama menggambar terlebih dahulu fungsi tersebut. Jadi diberikan fungsi f(x) terdefinisi pada interval min 2, 3, f(x)-nya seperti itu. Kemudian 2 buah partisi, tapi ini P1 saja dulu. Ya. P1, silahkan Anda gambar terlebih dahulu grafik fungsi f, kemudian hitung UFP1 dan LFP1. Semua menggambar, semua menghitung, nanti saya ingin tahu jawabannya secara acak. Mohon maaf, saya tinggal dulu, saya mau sholat terlebih dahulu ya, teman-teman ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Jelas nggak yang saya ini kan? Yang saya share gambarnya jelas? Tulisannya? Jelas, Ibu. Baik, Jelas, oke. Ibu. Jelas ya? Oke, silahkan dikerjakan ya teman-teman ya. Saya tinggal sebentar.
Baik teman-teman, apakah sudah selesai menggambarnya? Sudah, Ibu. Ada yang belum bisa menggambar? Kemarin masih banyak ya yang belum bisa menggambar, jadi tolong sekali lagi teman-teman, bagi yang belum bisa menggambar harap belajar ya, penting loh ya. Oke, kita gambar dulu fungsinya ya. Nanti berarti 9 dikurang 1, 8 ya, berarti ke atas ya. Oke, kita gambar dulu. Sekali lagi, tapi ya boleh sih ya. Bentar. Dari min 2 ya, min 1, min 2. Oke. Min 2-nya berarti 1 ya. Min 2. Min 2-nya 1 di sini, kemudian dari 0, 0-nya 3, ini 1, 2, 3. 0 itu 3, terbuka. Udah, nggak lurus ya. Oke, itu X plus 3, kemudian X sama dengan 0 ini 1. Kemudian X dari 0 sampai 1, 2 min X. 0,2 ya, terbuka. Terus yang 1, 2 min 1, 1 ya. 1,1. Kemudian 1 sampai 3, ini 1, 1 dia 0 ya, 1,0. Oke, ini mirip seperti kemarin. Kalau kemarin itu E kuadrat min berapa saya lupa. Ini E kuadrat min 1. Ya, sama ya, grafiknya terbuka ke atas karena E kuadratnya positif. Untuk 3 berarti 8, untuk 2, 3 ya. Sini. Ya, ini agak melengkung ya. Tapi pada saat 2 dia 3 ininya ya. Oke. Anggaplah ini 8 gitu ya. Ini 8. Oke. Itu gambar grafiknya. Untuk P1 kita cari dulu delta X-nya dulu ya, teman-teman. Delta X1 sama dengan berapa? Oh, ini mungkin biar ini subinterval yang pertama min 2 min 1, maka delta X1-nya berapa? Min 1 min 2. 2 kurang 1, 1 ya. Kemudian oke, kita langsung aja kali ya, nanti M kecil 1 gitu ya. Dari min 2 sampai min 1, min 2 sampai min 1, infimumnya berapa teman-teman? M kecil 1-nya berapa? M kecil 1-nya berapa?
Coba M kecil satunya berapa? 1, Bu. Oke, 1 ya. Ada di titik berapa itu? Min 2,1. Ya, di X sama dengan min 2 ya. Jadi M kecil satunya, Fx-nya atau Y-nya adalah 1 infimumnya ya. Oke, saya tidak tulis lagi ya teman-teman rumusnya. Silakan nanti dicek kembali contoh yang kemarin. Ini hanya untuk memperdalam saja. Saya lihat menghitung WP, LFP beberapa masih kesulitan. Oke. Nah, sekarang M besar satunya berapa? 2, Ibu. M besar satunya? Oke, karena dari min 2, oke ya. Kok saya ingatnya sampai 0 ya? Min 2 sampai min 1 ya, teman-teman. Sorry. Oke, min 2 sampai min 1 berarti di sini ya. Berarti di min 1 ya. Di min 1 berarti M besar satunya 2. Oke, betul ya. Nah, kemudian interval yang kedua dari min 1 sampai 0. Oke, maka diperoleh delta X2-nya sama dengan 1 ya. Kemudian M kecil satunya dari min 1 sampai 0. Infimumnya berapa? 2 ya. Tuh. Ini M2. Suprimumnya? 3. Nah, tapi ini harus hati-hati. Ternyata di sini ada 1 loh. 0 tuh 1 ya. Mohon maaf. Saya keliru nih. Saya nggak ngelihat itu. 0 ya, M kecilnya itu 0. Ya kan? Ini loh ada 0. Di 0 itu tuh. Sorry, nggak pencet ya. Maaf ya. Dari min 1 sampai 0 maksud saya. Infimumnya 1 ya, teman-teman. Suprimumnya 3 ya. Oke, suprimumnya 3. Betul itu? Kemudian dari 0 sampai 1. X3-nya juga 1, M kecil 3-nya. Dari 0 sampai 1. Dari 0 sampai 1, teman-teman, infimumnya berapa? Ayo, infimumnya. 1. 0 sampai Bentar dulu. M301 betul ya? Iya ya. Bentar. Oke, 1 ya. Terus infimumnya? 0. Coba cek kembali teman-teman. Bentar, saya balesin ini dulu ya.
Halo? Sebentar ya, saya angkat telepon. Halo? Halo? Kok nggak ada suara? Halo? Halo, Pak? Iya. Oke, sorry. Maaf. Oh, sampai mana tadi ya? Delta X3 ya, teman-teman ya. Subinterval 01 ya. 01. Teman-teman, kita harus hati-hati di sini bentuk fungsi kita. Jadi bukan hanya dari gambar, mohon maaf ini ada sedikit saya koreksi ya, teman-teman. Jadi pada interval 01, dari 01 berarti kan ini ya, sama X sama dengan 0. Oke? Berarti nilai fungsinya adalah ini. Begitu ya, teman-teman, 1 dan 2 min X. Oke, ini mohon maaf, mungkin kemarin di kelas A ya, saya lupa, ada sedikit koreksi. Jadi pada interval 01, kita harus perhatikan juga, X sama dengan 0, ini kan diperoleh Fx-nya, berarti sama dengan F0, ini sama dengan 1 gitu ya. Kemudian untuk ini, untuk X-nya dari lebih dari 0 dan sama dengan 1, maka saya punya Fx-nya sama dengan 2 min X. Oke. Nah, teman-teman, disinilah yang perlu kita cari nilai Fx-nya. Mohon maaf, kemarin mungkin saya lupa ya. Apa kayaknya sih ada kekeliruan yang kemarin ya, mohon maaf. Jadi ini saya koreksi. Jadi ketika kita memperhatikan suatu interval, perhatikan nilai Fx-nya juga di mana. Oke? Itu. Kemudian karena interval yang kita ini kan adalah dari 01 ini, maka pada interval 01 ya, M3 itu adalah infimum dari Fx, di mana X-nya itu elemen interval ini kan 0, 1. Ya. Sedangkan ini adalah infimum dari apa berarti? 1 gitu kan ya. Kemudian 2 min X ya. Untuk setiap X-nya elemen 0, 1. Nah, begitu ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat untuk grafik 2 min X adalah yang ini ya, mungkin saya stabiloin ya. 2 min X itu ini ya. Ini nanti ditambah ini, gitu kan? Grafik yang kita perhatikan, yang biru itu ya teman-teman. Jadi untuk mencari M kecilnya, infimumnya adalah berapa di situ? Berarti 1 ya. Nah, ini berarti infimumnya adalah 1.
Bisa dipahami itu teman-teman? Halo? Jadi pada Bisa, Bu. subinterval 0,1 karena fx-nya itu ini, ya, maka berdasarkan definisi M kecil 3 itu adalah infimum fx, x-nya elemen subinterval ketiga yaitu 0,1. Maka kita harus memperhatikan fx-nya itu di mana, gitu kan? Nah, oleh karena itu di sini kebetulan infimumnya 1. Kemudian M besar 3-nya berarti suprimum dari fx, ya, x-nya anggota 0,1. Oke, berarti suprimum dari apa? 1 dan 2 min x untuk setiap x anggota 0,1. Oke, berarti suprimumnya berapa teman-teman? 2. 2 ya. Oke. Ya, bisa dipahami itu. Berarti di sini M3-nya 1, M besar 3-nya 2. Oke. Oke, yang min 2, min 1, min 1, 0 tidak ada masalah ya. Ya. Selanjutnya 1, 2 ya. Subinterval 1, 2. Delta X4 berarti 1. Kemudian M kecil 4-nya berarti yang mana teman-teman? Dari 1 sampai 2. Nah, kebetulan dari 1 sampai 2 hanya ini ya, grafiknya ya. Hanya ini. 1 sampai 2. Oke, hanya itu. Infimumnya berapa? 0. Oke, infimumnya 0 ya. Apalagi ini. Tadi 0 ya. M4-nya 0. Infimumnya 0. Kemudian suprimumnya berapa teman-teman? M besar 4-nya? 3. 3. Pada saat 2 ya. Pada saat 2 di sini ya. 3. Oke, kemudian subinterval yang terakhir 2, 3. Oke, di sini delta X5-nya 1, kemudian M kecil 5-nya, M besar 5-nya. Oke, dari 2, 3 masih di grafik yang sama. Berarti infimumnya 3 ya. Suprimumnya 8. Oke. Gimana teman-teman? Masih ada pertanyaan atau ada yang sedang dipahami dalam menentukan M kecil dan M besar? M kecil adalah infimum dari fx untuk setiap x anggota setiap subinterval ya. Oke. Kalau yang satu fungsi fx itu mudah ya. Tapi kalau yang pas pertemuan fungsi diskontinu seperti ini tadi ya, pertemuan dengan 0 dan ini, nah ini yang kita harus hati-hati. Jadi sebaiknya ditulis seperti ini ya. Oh, saya tuh punya interval yang minta 0,1. Oh, ketika 0 ini, ketika dari 0 sampai 1, oh ini. Berarti nanti mencari infimum fx, fx-nya itu adalah 1 dan 2 min x. Seperti itu ya, teman-teman. Untuk lebih hati-hati supaya tidak keliru nanti dalam menentukan suprimum infimum. Oke. Nah, kalau sudah seperti itu mudah ya, bisa kan menghitung UFP LFP-nya? Bisa nggak? Sebentar. Sebentar ya, saya angkat telepon dulu. Halo, ya.
Maaf ya. Oke, baik. Untuk menghitung UFP 1 dan LFP 1 apakah bisa, teman-teman? LFP 1 berarti apa? Bisa ya? Bisa. Bisa ya? Ini saya tinggalkan ya. 1 sampai 4. Berarti ini nanti M kecil I kali delta X I. Kemudian yang UFP 1 sama dengan nih, bentar. Ini sigma I 1 sampai 4 M besar I kali delta X. Nah, itunya udah dapat. M kecil, M besarnya tinggal dijumlahkan. Oke, teman-teman? Bisa dipahami? Nah, sekarang bagaimana menghitung yang P2? Bisa? Min 2 min H. Berarti min H-nya di mana nih? Pakai hitam ya. H-nya dari 0 sampai setengah, teman-teman. Berarti min H-nya kira-kira di kirinya min 1 atau di kanannya min 1? Di kanan. Oke, min H-nya di sini ya. Ini adalah min H. Maaf, saya taruh di atas. Kemudian H-nya di sini ya, kalau H-nya gampang. 1 plus H di sini ya. 1 plus H. Oke, teman-teman coba dihitung dulu UFP 2 dan LFP 2. Bisa nggak? M kecilnya, M besarnya seperti tadi. Dihitung dulu, semua menghitung. Yang tadi UFP 1 dan LFP 1 udah belum? Sudah? Tinggal ngitung kok ya. Atau mungkin kita cek dulu yang P1 tadi. Teman-teman masih ada yang bingung mungkin dalam menentukan UFP dan LFP? Ada yang mau ditanyakan dulu mungkin? Karena kelas B saya hanya sekilas ya kemarin, mohon maaf, saya tidak detail. Silahkan kalau ada yang perlu dikoreksi mungkin. Tadi ini, apakah ada yang sama atau ada yang keliru tadi dalam menentukan? Mungkin yang 01 ya. Kalau yang lain kayaknya mudah lah ya. Bisa? Oke. Kalau yang LFP 2, teman-teman bisa nggak menghitungnya? LFP 2 dan UFP 2. Ada yang sudah dapat? Boleh nyalakan mic-nya. UFP 2-nya berapa? Ih, nelpon lagi. Sebentar ya, teman-teman. Saya tuh sedang ada suatu urusan. Ini telepon terus. Mohon maaf ya, saya tinggal sebentar. Tolong hitung dulu UFP 2 dan LFP 2-nya ya, teman-teman ya. Nanti kita samakan. Oke? Halo teman-teman, apakah ada yang sudah dapat UFP 2 dan LFP 2? Ya, saya kayaknya harus segera off ya ini. Ternyata saya harus mengantarkan sesuatu. Teman-teman, UFP 2, LFP 2 ada masalah? Ada yang sudah ketemu? Boleh di-share
berapa nilai LF P2-nya? Oke, kita ini sebentar deh ya, nanti tinggal dihitung min 2 min H, sebentar. Min 2 min H, delta X-nya berarti min H, 2 min H, oke. Kemudian M kecil, ini delta 1, M kecil 1. Sama dengan dari min 2 sampai min H, infimumnya berarti berapa tuh teman-teman? 1 ya? 1. Kemudian M besarnya berarti di min H ya? 3 min H. 3 min H ya? 3 min H. Kemudian dari interval min H sampai H. Min H sampai H. Delta X2-nya. Delta X2-nya. Berarti 2H. Kemudian M kecilnya berapa teman-teman? Dari min H berarti di sini. Ya. Sampai H sini. Teman-teman, berapa kira-kira? Nah, masalahnya hanya itu kan bergeser ya. Oke, hanya berarti ada di sini. Oke, dari min H sampai H berarti nanti yang dipilih infimum suprimumnya 1 dengan 2 min X. Oke? Nah, hanya dari 0 sampai setengah. Infimumnya 0, suprimumnya setengah, berarti 2 dikurangin setengah, 1/2 ya. Berarti dia masih di atasnya 1 sini ya teman-teman ya. Berarti 1 ya infimumnya ya. Ini 2H, kemudian M kecil 2-nya itu 1, M besar 2-nya berapa teman-teman? Berarti 3 ya. Oke, 3. Kemudian interval selanjutnya dari H sampai 1 plus H. Benar. Dari H sampai 1 plus H, berarti delta X3-nya 1 ya. 1 plus H dikurang H, kemudian M kecil 3-nya berarti H sampai 1 plus H, teman-teman. Oke sih. Berarti 2 min X dan E kuadrat min 1 ya. H sampai 1 plus H. Oke, infimumnya berapa teman-teman? 0 ya. Ini loh ada 0 ketika 1. Ya kan? Maksimumnya, suprimumnya berapa? Mana yang besar? Ketika H sama dengan setengah berarti 1/2. Kemudian 1 plus H dikuadratkan dikurangin 1. Besaran mana kalau S? 1 plus H 3/2 dikuadrat. Masih besar ini ya, H ya. Berarti 2 min H ya, teman-teman. Oke, bisa dipahami ini? M besar 3-nya 2 min H, betul? Ya? Benar nggak? Ini loh, dari sini. Nih, saya tandain, tem. Berarti kan grafiknya 2 min E dan E kuadrat min 1. Nah, kalau yang 1 plus H ini kan semakin ke kanan ya, dia semakin naik. Tapi yang paling ketika E kuadrat 1, sorry. Kan di 1 plus H kan.
Hanya yang paling maksimum adalah setengah. 1/2 berarti 3/2 dikuadratkan dikurangin 1. Sebentar. Udah. 1, sebentar. Betul nggak teman-teman? 1 plus H dikuadratkan dikurangin 1. Ketika setengah kan 3/2 ya. 3/2 berarti 9/4 dikurangin 1. Berarti berapa? 5. Benar. 5/4. Yang satu 5/4. Kira-kira ini yang di sebelah sini itu 5/4. Nah, yang di sini tuh H hanya setengah. Setengah itu berarti 3/2. Oh, 5/4 dengan 3/2. Besaran mana teman-teman? Besaran 3/2 ya? 3/2. Betul ya? Berarti 2 min H ya? Ya, 3/2. Betul ya? 3/2. Oh iya. Ya sebentar. Ya, sebentar. Oke, betul. 1 plus H, sekarang 1 plus H sampai 3. Oke, 1 plus H sampai 3. Lihat tuh. Delta X-nya berarti ya. 3 min 2 min H ya. Sorry. Langsung aja ya, 2 min H. Kemudian M4-nya berarti ketika di 1 plus H ya, berarti 1 plus H dikuadratkan min 1, kemudian M besar 4-nya berarti 8. Nah, teman-teman, saya minta tolong silahkan dihitung UFP dan LFP-nya ini ya. Ya, ada bisa ya. Jadi ini hanya hati-hati, hanya itu bergerak loh ya, teman-teman. Hanya jalan dari 0 sampai setengah. Oke? Bisa dihitung itu, teman-teman? Mohon maaf, saya harus off di sini. Saya tutup. Tolong diselesaikan. Hitung UFP2. UFP2-nya berapa, kemudian LFP2-nya. Oke? Udah dapat sini, cuman saya ingin tahu. Kalau sudah, silahkan nanti dihitung. UFP2 min LFP2 berapa? Yang UFP1 dikurangin LFP1 sama dengan berapa? Oke, teman-teman, ini tolong disalin, ditulis kembali semua di gambar yang bagus. Silakan ditulis tangan kembali, dihitung. Tolong nanti diserahkan ini ya, dijadikan 1. Oke, baik. Itu saja teman-teman, mohon maaf saya harus off ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tolong ketua kelas presensi ya, dikoordinir. Terima kasih.